Shalom jemaat Tuhan, GSJ Elroy yang dikasihi oleh Tuhan kita. Hari baik, hari di mana Tuhan menyatakan kemurahannya setiap saat dalam kehidupan kita. Dan saat ini kita mau mempersembahkan ibadah yang terbaik di hadapan Tuhan. Di rumah kita masing-masing, kita tetap mau memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, bersekutu dengan segenap hati kita. Mari kita bersama-sama mengundang hadirat Tuhan, menjamah kita dari rumah ke rumah, menguatkan kita masing-masing, memberikan pengharapan bagi kita. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih kebaikan Tuhan hari ini, kemarin, bahkan besok. Kami percaya kebaikan Tuhan selalu mengikuti langkah demi langkah hidup kami. Engkaulah Raja di atas hidup kami. Engkau yang bertahta dalam kehidupan kami. Kami mengagungkan Engkau, mengakui kedaulatan-Mu. Kami serahkan tubuh kami ini sebagai bait yang kudus yang berkenan di hadapan-Mu. Sebagai ucapan syukur kami atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Hari-hari yang mungkin berat bagi kami tetap bisa lalui di dalam kekuatan-Mu. Engkaulah tempat kami bersembunyi. Engkaulah tebusan hidup kami. Engkaulah mata air di saat hidup kami mengalami kekeringan. Engkau Yesus Kristus, Yesus Tuhan, Yesus Raja. Haleluya. Haleluya. Oh. Hey. Let the King of my heart be the mountain where I run, the fountain I drink from. Oh, He is my soul. Let the King of my heart be the shadow where I hide, the ransom for my life. Oh, He is my soul. You are good, good. Oh, 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 let the King of yes be the wind inside my sails, the anchor in the wind.
Engkau baik. Engkau baik. Untuk selama-lamanya. Amin. Engkau baik. Haleluya. 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 Yes, Lord. Berbahagialah mereka yang menabur dengan air mata, mencucurkan air mata. Karena sesungguhnya ketika Tuhan memulihkan keadaanmu, engkau akan menuai dengan sorak-sorai. Yes. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Hey. Hey. Ini janji Tuhan buat kita. Firman Tuhan untuk orang yang setia. Hey, yeah, hey, oh, oh. Come on. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh tawa. Amin. Mulut kita dengan sorak-sorai. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa. Haleluya. Sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pula membawa berkas-berkasnya. Ini janji Tuhan buat saya dan saudara. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan Tuhan, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pula membawa berkas. Mari berdiri di tempatmu, katakan yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pula membawa berkas-berkasnya. Kami percaya, ya. Katakan yang menabur dengan mencucurkan air mata Pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pula membawa berkas-berkasnya. Bangkitkan imanmu. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai, pasti dengan iman. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pula membawa berkas-berkasnya. Pasti pula membawa berkas-berkasnya. Pasti pula membawa berkas-berkasnya.
Haleluya. Itu janji Tuhan bagi saya dan saudara. Itu janji firman Tuhan. Saudara, Tuhan itu adalah kekuatan, terang bagi kita saat-saat lembah kekelaman. Percaya, percaya dan percaya. Beriman Tuhan Yesus memegang tangan kita dengan kekuatan kasih-Nya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di setiap saat
berserah, hatiku berserah, penuh tanganku dipegang. Hatiku berserah penuh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang Firman yang akan kami dengarkan akan membuktikan kepada kami bahwa Tuhanlah yang memegang teguh kehidupan kami. Kuatkanlah kami, tegurlah kami, bimbinglah kami dalam sabda-Mu yang hidup. Di dalam nama Yesus Kristus kami menyambut sabda yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah online pada hari ini. Sebelum kita menyambut berita firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala sejenak. Kita mohon Tuhan memberkati kita secara khusus melalui firman-Nya pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Terlepas dari suasana genting yang terjadi di kota kami. Kami masih Engkau beri kesempatan untuk beribadah secara online. Kami bersyukur hari ini kami masih boleh memiliki kesempatan untuk mendengar Engkau berfirman bagi kami. Kami menyiapkan hati kami, pikiran kami, hidup kami ya Tuhan, untuk Kau bentuk melalui firman-Mu. Tuhan, apa yang tidak kami punya, berikan kepada kami. Apa yang kami tidak tahu, ajarkan kepada kami. Apa yang kami lupa, ingatkan kepada kami. Apa yang tidak sesuai dengan firman-Mu, biarlah oleh kuat kuasa daripada firman Allah yang hidup, akan ada suatu perubahan di dalam diri kami, sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang berkenan kepada-Mu dan mempermuliakan nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih, hari-hari ini kita hidup di dalam masa yang sulit. Kita hidup di dalam masa pandemi. Dan di dalam masa seperti ini, ada begitu banyak orang-orang yang menderita. Ada yang menderita karena sakit, karena infeksi COVID. Mereka harus terbaring di ICU atau di ruang isolasi dengan kondisi nafas yang terengah-engah karena saturasi oksigen yang rendah. Ada yang harus menderita oleh karena kehilangan sumber-sumber penghasilan. PHK terjadi di banyak tempat. Dan ini membuat orang tua, anak-anak harus menderita oleh karena mereka mengalami kesulitan finansial untuk membiayai kehidupan mereka sehari-hari. Ada juga yang menderita oleh karena mereka kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Oleh karena nyawa dari orang-orang yang mereka kasihi. Suami, istri, anak-anak, orang tua mereka terenggut dari mereka oleh karena virus COVID yang berbahaya ini. Jadi, Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, saya merasa di dalam masa-masa di mana begitu banyak penderitaan ini, orang percaya perlu diperlengkapi untuk memiliki pemahaman yang seharusnya bagaimana menanggapi penderitaan. Khotbah saya pada hari ini berjudul Respon yang Benar Terhadap Penderitaan. Respon yang benar terhadap penderitaan. Jikalau Alkitab tidak jauh dari jangkauanmu, mari buka Alkitab tersebut. Lihat apa yang tertulis di dalam Injil Yohanes. Pasal yang ke-12, ayat yang ke-23 sampai
dengan ayat yang ke-28. Yohanes pasal yang ke-12 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-28. Beginilah bunyi firman Tuhan, tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku pun akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu. Dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, di dalam dunia ini ada dua pandangan ekstrim mengenai penderitaan. Pandangan ekstrim yang pertama, saya sebut Christianity. Christianity. Cross. Itu bahasa Inggris untuk salib. Christianity. Artinya apa? Pandangan ini kira-kira berbicara mengenai apa? Pandangan semacam ini berbicara seperti ini dalam kaitannya dengan penderitaan. Oleh karena Yesus menderita, kita pun harus menderita juga. Semakin kita menderita, semakin baik kehidupan kita. Penderitaan akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Bagi penganut pandangan ekstrim Christianity ini, penderitaan dilihat sebagai bagian dari penyangkalan diri, sebagai bagian dari kehidupan, komitmen untuk mengikut Tuhan tanpa kompromi. Mereka bukan saja menolak kenikmatan, namun juga dengan sengaja merangkul apa yang disebut dengan kesakitan, kesusahan, dan penderitaan. Menolak, bahkan mengurangi penderitaan bagi penganut pandangan ekstrem semacam ini adalah sebuah kesalahan, bahkan dosa yang cukup serius. Di dalam sejarah gereja, kita membaca ada orang-orang seperti Simeon yang hidup bertahun-tahun lamanya di atas sebuah pilar. Kena panas, kena dingin, diterpa sinar matahari yang panas, kena hujan, sehingga dikatakan daging tubuhnya itu mengalami kerusakan yang cukup serius, sehingga ada pelatung-pelatung yang hidup di dalamnya. Tetapi Simeon ini enjoy, menikmati hal tersebut. Oleh karena dia memiliki pemahaman yang semacam ini, semakin banyak dia mengalami penderitaan, semakin dekat hidupnya dengan Tuhan, semakin banyak dia mengalami penderitaan, semakin banyak dia memuliakan Tuhan. Ini pandangan ekstrim yang pertama, Christianity. Pandangan ekstrim yang kedua, yang berada pada sisi yang berlawanan, 180 derajat dari pandangan yang pertama. Saya sebut crosslessianity. Cross itu lambang penderitaan, less itu berarti tidak ada salib. Crosslessianity. Pandangan semacam ini kira-kira berbicara atau memahami penderitaan itu seperti apa. Kalau digambarkan dengan bahasa gampang, kira-kira pandangan ini berkata seperti ini. Oleh karena Kristus telah menderita ganti kita nggak perlu lagi mengalami apa yang namanya penderitaan. Oleh karena Kristus sudah terkutuk bagi kita nggak perlu lagi mengalami hal-hal yang menyulitkan di dalam hidup ini. Dan pandangan ini, saudara sekalian, cukup
populer di kalangan para penganut Pentakosta dan karismatik. Pandangan ini memanifestasikan dirinya di dalam bentuk teologi yang dikenal dengan nama teologi kemakmuran dan teologi kesehatan. Mereka ingin mengajarkan apa yang disebut dengan nama the gospel of wealth and health. Mereka mengajarkan Injil kekayaan, Injil kesehatan. Lalu bagaimana? Jikalau seseorang itu mengalami sakit, mengalami kesusahan, mengalami kemelaratan, bagi penganut Christianity, mereka ini dipandang sebagai orang-orang yang hidupnya, katakanlah, menyimpang dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Mereka hidup dalam dosa. Atau paling tidak mereka tidak memiliki iman untuk mengalami hal-hal yang positif seperti itu. Nah, saudara-saudara sekalian, dua pemahaman ekstrim ini saya pikir tidak mencerminkan pemahaman Alkitab terhadap penderitaan. Oleh karena itu, saya pikir kita sebagai anak-anak Tuhan tidak perlu untuk mengikuti dua pandangan semacam ini. Lalu bagaimana baiknya? Dan disinilah kita perlu belajar dari Tuhan Yesus. Dari teks yang terdapat di dalam Injil Yohanes. Kita bisa belajar dari Tuhan Yesus bagaimana menanggapi penderitaan. Saya menemukan ada 3 poin di dalam teks yang tadi kita baca, yang penting bagi kita sebagai guide, sebagai pembimbing kita di dalam responi apa yang disebut dengan nama penderitaan. Mari kita lihat hal yang pertama. Penderitaan bukan sesuatu yang harus dipuja, bukan pula sesuatu yang harus dicelah, namun sesuatu yang harus dirangkul dengan penuh keberanian bila hal itu tidak terhindarkan. Sekali lagi, penderitaan bukan sesuatu yang harus dipuja, bukan pula sesuatu yang harus dicelah, namun sesuatu yang harus dirangkul dengan penuh keberanian bila hal itu tak terhindarkan. Kita baca di dalam ayat yang ke-27, di sana dikatakan, sekarang jiwaku terharu. Apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkan aku dari saat ini. Perhatikan kata-kata Yesus. Yesus tidak mencari penderitaan. Yesus tidak mencari kesusahan. Dia mengatakan, Bapa, selamatkan aku dari saat ini, jikalau mungkin. Jikalau mungkin. Nah, saudara-saudara sekalian, Yesus tidak mencari kesusahan. Yesus tidak mencari penderitaan. Yesus bukanlah pemuja penderitaan. Dan ini menjadi suatu guide, menjadi suatu pedoman yang penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam hidup ini kita tidak perlu mencari-cari penderitaan. Jikalau kesusahan itu bisa dihindari, hindari kesusahan itu. Jikalau penderitaan itu bisa dihindari, hindari penderitaan tersebut. Di dalam masa-masa COVID ini, kalau ada himbauan dari pemerintah supaya kita tidak jatuh sakit, ya mari kita ikuti himbauan yang baik tersebut. Jangan sampai kita nekat. Jangan sampai kemudian kita berdoa, Tuhan, lepaskanlah aku dari pencobaan. Tapi ketika kita berdoa semacam itu, berdoa dengan kalimat semacam itu, kita nekat mendekati pencobaan dengan cara bagaimana? Dengan cara tidak pakai masker? Dengan cara bagaimana? Dengan terlibat di dalam kerumunan banyak orang yang membuat potensi penularan itu menjadi semakin meningkat. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi, belajarlah dari Yesus. Jikalau penderitaan itu bisa dihindari, hindarilah.
Jangan mencari penderitaan, apalagi memuja penderitaan. Namun, kalau itu tak terhindarkan, seperti di dalam kasus Yesus, Yesus mengatakan, tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Yesus tahu persis bahwa penderitaan adalah sesuatu yang harus dia tempuh. Jalan salib adalah kehendak Bapa yang harus dia tapaki. Itu adalah sesuatu yang tidak terhindarkan. Dan ketika berhadapan dengan hal yang semacam ini, Yesus dengan tenang merangkul penderitaan tersebut. Dan hal yang semacam inilah yang seharusnya ada di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Betul, kita harus berusaha sedapat mungkin menghindari penderitaan. Namun kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita untuk masuk di dalam penderitaan tersebut, untuk berjalan di dalam lembah-lembah kesulitan dan kesusahan. Bagaimana sikap kita ketika kita dihadapkan dengan hal yang semacam itu? Jalani dengan penuh ketenangan. Sama seperti Yesus menjalani jalan salib dengan penuh ketenangan dan penuh ketabahan. Mari kita lihat hal yang kedua yang bisa kita pelajari dari kehidupan Yesus. Bila penderitaan adalah sesuatu yang tidak terhindarkan, jangan keburu frustasi. Belajarlah untuk menggali makna di balik semua kepahitan yang harus Anda tanggung. Bila penderitaan adalah sesuatu hal yang tak terhindarkan, jangan frustasi. Belajar untuk menggali makna di balik semua kepahitan yang harus Anda tanggung. Kita membaca di dalam ayat yang ke-25. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Nah, saudara-saudara sekalian, Yesus benar-benar memahami makna di balik jalan salib yang harus dia jalani. Kalvari bukanlah sebuah kematian sia-sia, mati konyol dari seorang pahlawan yang kesiangan. Kalvari adalah kematian yang mendatangkan hidup. Bukan bagi satu orang saja Yesus mati. Yesus mati demi manusia yang hidup di segala zaman. Manusia-manusia yang mempercayai karya-karya penebusannya di atas Kalvari. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, penting bagi kita ketika kita hidup di dalam masa-masa yang sulit, ketika kita harus melewati lembah-lembah derita, kita tidak boleh sekalipun putus asa, frustasi tidak boleh. Kita harus belajar seperti Yesus, menggali makna di balik penderitaan yang sedang kita jalani. Seorang psikolog yang terkenal di dunia yang bernama Viktor Frankl. Dia adalah survivor, penyintas dari peristiwa Holocaust. Peristiwa Holocaust adalah peristiwa pemusnahan massal yang dilakukan oleh Nazi Jerman terhadap orang-orang Yahudi yang ada di Eropa. Viktor Frankl adalah salah satu penyintas dari peristiwa Holocaust itu. Dan ketika dia merefleksikan apa yang terjadi di dalam kehidupannya selama beberapa tahun di dalam kamp konsentrasi tersebut, dia menemukan sesuatu yang sangat-sangat penting. Sesuatu yang patut untuk direnungkan oleh semua orang yang hidup. Frankl mengatakan bahwa manusia akan dapat terus bertahan hidup selama masih dapat menemukan makna dalam peristiwa yang sedang dialami. Manusia itu akan sanggup
untuk bertahan hidup di dalam kesulitan yang paling ekstrim. Kalau dia dapat menemukan makna dalam peristiwa yang sedang dialaminya. Dan ini dia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Ada banyak orang-orang Yahudi yang sanggup bertahan hidup di tengah-tengah penderitaan yang luar biasa pada masa Perang Dunia Kedua. Dan kuncinya adalah mereka sanggup menggali makna di balik kesulitan hidup. Galilah makna ketika Anda mengalami kesulitan dan penderitaan. Itulah yang akan membuat Anda kuat dan tangguh di dalam menghadapi jalan kehidupan yang terjal. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, makna hidup itu dapat digambarkan dengan analogi sebuah film. Sebenarnya film merupakan kumpulan dari banyak frame gambar. Tetapi baru kita dapat memahami apa makna dari film tersebut ketika kita selesai menyaksikan frame demi frame yang tersedia. Demikian pula dengan makna hidup. Kadang-kadang makna hidup tidak bisa kita temukan pada hari ini. Kita harus membiarkan hari demi hari berlalu sampai sebuah gambaran yang lebih utuh dapat kita lihat. Dan itulah sebabnya saudara-saudara sekalian, jikalau hari ini Anda mengalami kesulitan untuk menggapai, untuk menangkap makna hidupmu, jangan kemudian putus asa, biarkan itu berlalu hari demi hari, minggu demi minggu, sampai ada gambar yang lebih utuh. Sehingga pada akhirnya saudara bisa mengerti, oh ini toh maksud dari Tuhan atas hidupku. Ingatkah saudara akan pengalaman Yusuf, anak Yakub, yang mengalami begitu banyak penderitaan demi penderitaan. Dan Yusuf baru benar-benar mengerti secara utuh setelah ada banyak peristiwa-peristiwa terjadi di dalam hidupnya. Sampai akhirnya di dalam Kejadian 50 ayat 20 dia mengatakan hal yang semacam ini. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Nah, saudara-saudara sekalian, ketika semuanya sudah terjadi, episode demi episode dari kehidupan Yusuf itu terbentuk. Yusuf pada akhirnya mengerti, oh ini loh makna dari penderitaan yang kualami. Kenapa aku dipisahkan dari orang tua yang mengasihi aku? Kenapa aku harus ditaruh di rumah Potifar? Kenapa aku harus dipenjarakan? Semuanya ini ada makna. Maknanya adalah untuk menyelamatkan cikal bakal dari umat Allah yang di kemudian hari disebut dengan nama Israel. Sekali lagi, Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, jikalau hari-hari ini engkau sedang berada di dalam masa yang sulit, jangan frustasi. Coba gali makna. Gali makna. Kalaupun Anda tidak bisa menemukan makna itu hari ini, biarkan itu berjalan. Supaya nantinya saudara bisa mendapatkan gambaran yang lebih utuh. Dan saudara bisa memahami apa maksud Tuhan di balik penderitaan yang saudara jalani. Mari kita lihat hal yang ketiga. Hal yang ketiga yang bisa kita tarik pelajaran penting dari perikop ini adalah bila penderitaan adalah sesuatu yang tidak terhindarkan, berdoalah agar kemuliaan Allah bisa terpancar terang melalui hidup Anda. Kita membaca di dalam Yohanes pasal 12 ayat 27 sampai 28a. Di sana tertulis, Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Dan kemudian ada kalimat yang menyambung.
Bapa, muliakanlah namamu. Yesus berkata, jikalau penderitaan adalah suatu hal yang tak mungkin dihindarkan, jikalau penderitaan adalah suatu hal yang harus dia alami, ini yang menjadi doa dari Tuhan Yesus. Bapa, muliakanlah namamu. Dengan kata lain, Yesus berdoa agar melalui penderitaan yang dia alami, kemuliaan Allah terpancar terang melalui hidupnya. Dan saya berdoa hal yang sama juga akan muncul dalam diri Anda. Jikalau hari-hari ini Anda harus berjalan di dalam lembah-lembah yang penuh dengan air mata, berdoalah agar kemuliaan Allah terpancar terang melalui kehidupan Anda. Anda tentu kenal seorang yang bernama Nick Vujicic. Seseorang yang dari semenjak lahir menjalani kehidupan yang cacat. Tidak punya tangan dan kaki seperti kita, manusia-manusia normal. Walaupun ayahnya adalah seorang hamba Tuhan. Sampai umur 13 tahun dikatakan Nick mengalami masa-masa yang sulit. Ada waktu-waktu di mana dia pingin untuk mengakhiri hidupnya. Tetapi untung dia kenal Tuhan. Mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dan itu yang kemudian mengubah hidupnya. Berjalan bersama-sama dengan Tuhan, menguatkan dia. Dan pada akhirnya, hari ini dunia melihat seseorang yang luar biasa. Seseorang yang pada satu sisi mengalami penderitaan, tidak punya tangan, tidak punya kaki. Namun pada saat yang sama, dunia melihat seseorang yang memiliki kehidupan yang luar biasa. Dia seorang entrepreneur hebat, seorang pembicara yang luar biasa, yang menjadi berkat yang luar biasa bagi dunia. Penderitaan Nick menjadi suatu sarana di mana kemuliaan Allah terpancar. Penderitaan Nick menjadi suatu corong bagi Allah untuk berbicara banyak bagi dunia. Nick tentu mengalami masa-masa di mana dia merindukan adanya suatu perubahan, adanya suatu mujizat di dalam hidupnya. Tetapi sama seperti yang dialami oleh banyak orang yang merindukan mujizat tidak datang di dalam kehidupan mereka. Dan ketika itu terjadi, Nick tidak putus asa. Nick mengatakan, if he does not give me the miracle, is going to make me the miracle for someone else. Jikalau dia itu siapa? Jikalau dia, Tuhan, tidak memberiku mujizat, dia akan membuat saya jadi mujizat bagi orang yang lain. Suatu yang luar biasa, bukan? Penderitaan yang dia alami, ketiadaan mujizat yang dia jalani, bagi Nick adalah suatu alat yang luar biasa untuk memuliakan Tuhan. If he does not give me the miracle, is going to make me the miracle for someone else. Bukankah kalimat yang luar biasa? Dan berapa banyak orang-orang di dunia ini yang diberkati melalui kehidupan Nick? Sangat banyak sekali. Saya diberkati. Dan banyak orang-orang beriman di seluruh dunia yang diberkati melalui kehidupan seseorang yang menjalani penderitaan. Dan melalui penderitaannya kemuliaan Allah terpancar terang. Hari-hari ini jikalau Anda sedang mengalami masa-masa yang sulit di dalam hidupmu, berjalan di dalam lembah derita,
Belajarlah 3 hal dari Tuhan Yesus pada hari ini. Kiranya Tuhan memberi kekuatan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Pada hari ini kami boleh mendengar suara-Mu. Suara-Mu yang mengarahkan kami, suara-Mu yang menguatkan kami. Hari ini, jikalau ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami penderitaan, Tuhan, tolong kuatkan mereka. Hiburkan mereka. Beri semangat kepada mereka. Beri pertolongan kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, adakah di antara Anda yang saat ini sedang mengalami masa-masa yang sulit? Di tempat Anda berada, angkatlah tangan Anda. Izinkan Tuhan melihat tanganmu. Jika engkau mengalami kelemahan, jika engkau butuh pertolongan, angkat tanganmu. Dan izinkan Dia menguatkanmu, menolongmu. Tuhan, lihatlah tangan-tangan yang diangkat. Kamu berdoa, biarlah mereka boleh mengalami lawatan khusus daripadamu pada hari ini. Sehingga mereka boleh mengalami kemenangan iman. Demi nama Tuhan Yesus, kamu berdoa. Amin. Jemaat GCL Roh yang terkasih, sekarang tibalah saatnya bagi kita untuk bersama-sama ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Sebelum kita memasuki acara yang sangat sakral ini, saya ingin membacakan salah satu bagian di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-28. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Firman Tuhan mendorong kita untuk melakukan uji diri. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih, memang mudah bagi kita untuk mengatakan, aku mengasihi Engkau Tuhan. Ketika kita menjumpai kehidupan yang gampang, kehidupan yang menyenangkan, kehidupan di mana kita mengalami berkat-berkat Allah yang melimpah. Namun bagaimana ketika kehidupan berada pada sisi yang sebaliknya? Ketika kita mengalami kesusahan, kesulitan, penderitaan seperti hari-hari ini, apakah kita masih bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap jiwa kita? Hari ini firman Tuhan mendorong kita untuk melakukan uji diri. Apakah cintamu kepadaku tetap sama? Mari kita lakukan uji diri. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah kehidupan kami yang terbentang di hadapan-Mu. Engkau mengetahui segala isi hati kami. Jikalau cinta kasih kepadamu berubah oleh karena keadaan hidup yang sulit, kami tidak bisa mengasihi Engkau dengan segenap hati dan kekuatan kami. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, kuduskan kami kembali dengan darah putra-Mu yang tercurah di atas Kalvari. Dan layakkan kami untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kini saya memberi kesempatan kepada kepala keluarga atau salah satu anggota keluarga atau salah satu dari Anda untuk membagikan unsur-unsur dari perjamuan kudus. Jikalau semuanya sudah siap, kini angkatlah roti atau hosti dengan tangan kanan Anda. Dan dengarlah firman Tuhan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita nikmati roti atau hosti yang melambangkan tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi kita. Demi nama Tuhan Yesus, mari kita memakannya. Sekarang ambil cawan. Angkat dengan tangan kanan Anda. Dan dengarlah firman Tuhan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum cawan yang berisikan anggur, yang melambangkan darah Yesus yang tercurah di atas Kalvari untuk menebus dosa-dosa kita. Demi nama Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama meminumnya. Sekarang mari kita ambil waktu untuk mengucap syukur dan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur hari ini kami boleh ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Kami diingatkan melalui perjamuan kudus ini karya penebusan Kristus yang luar biasa. Yang olehnya Tuhan, kami boleh mendapatkan pengampunan atas dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk karya agung ini. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami juga diingatkan bahwa di atas Kalvari ada pilur-pilur Yesus. Pilur-pilur yang punya kuasa untuk menyembuhkan sakit penyakit kami. Hari-hari ini ada saudara-saudara kami yang terbaring sakit. Terbaring sakit oleh karena COVID. Terbaring sakit oleh karena kanker. Terbaring sakit oleh karena penyakit-penyakit yang lain. Kami berdoa Tuhan agar kuat kuasa tangan-Mu menjamah, memulihkan mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, kita akan menutup ibadah online kita. Saya mengingatkan untuk terus berdoa. Bangsa kita sedang mengalami masa-masa yang genting. PPKM diperketat sedemikian rupa sampai tanggal 20 Juli nanti. Saya mendorong Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian untuk mengambil waktu berdoa. Mohon agar ada intervensi ilahi terjadi di tengah-tengah bangsa kita. Kita berdoa untuk pemulihan bangsa kita. Kita berdoa untuk pemulihan rekan-rekan kita yang saat ini terpapar COVID dan juga terkena penyakit-penyakit yang lain. Kita berdoa agar ekonomi dipulihkan. Dan kita berdoa agar kita dilindungi dalam masa-masa seperti ini.
Mari kita tutup ibadah kita dengan doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kami boleh mengakhiri ibadah pada hari ini. Dan perjamuan kudus. Tuhan, kami tahu dan yakin sepenuhnya Engkau sudah memberkati kami. Engkau sudah menguatkan kami. Engkau sudah menjamah kami, Tuhan. Dan kini sebelum kami berpisah satu sama lain, hamba-Mu berdoa agar umat-umat-Mu yang saat ini sedang terbaring, sakit, di rumah sakit, atau sedang menjalani isolasi mandiri di rumah mereka masing-masing. Tuhan, jamah, pulihkan mereka. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Untuk anak-anak-Mu yang belum terpapar, Tuhan lindungi secara khusus, sehingga mereka tidak akan terpapar oleh virus COVID-19 ini. Di tengah-tengah masa yang sulit secara ekonomi, Tuhan berkati umat-Mu. Dan biarlah Kau membuka tingkap-tingkap langit, berkat dari surga turun di dalam diri anak-anak-Mu, sehingga mereka tidak mengalami kekurangan. Senantiasa ada kecukupan, bahkan kelimpahan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Anak-anak-Mu yang sedang mengalami ketakutan, kekhawatiran di dalam masa-masa yang genting semacam ini. Tuhan, biarlah ada kekuatan, ada damai sejahtera yang berasal daripada-Mu sendiri yang akan menguasai hati dan pikiran mereka. Terima kasih Tuhan, pada akhirnya kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih dan kuasa. Jemaat El Roy yang dikasihi Tuhan, sekarang angkatlah kedua belah tangan-Mu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Demi nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata, amin.